Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagi jamaah sekalian yang mungkin punya PDF-nya di HP atau membawa bukunya, bisa dibuka hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24. Hadisnya cukup panjang. Kita akan baca matannya, kemudian terjemahannya, dan mengambil beberapa faidah dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang baik dan benar terhadap hadis ini dan juga dimudahkan dalam beramal. Allahumma amin. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih azza wa jalla. Qala ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Haramnya berbuat zalim. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua adalah tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya kalian akan diberikan pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian. Wahai hamba-hambaku,
sungguh kalian tidak bisa menimpakan bahaya kepadaku sehingga kalian dapat membahayakan aku, dan kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku sehingga kalian dapat memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semua seperti hati salah seorang dari kalian yang paling bertakwa, maka sungguh semua itu tidak akan menambah walau sedikit dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semua seperti hati salah seorang dari kalian yang paling jahat, maka sungguh semua itu tidak akan dapat mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, andai orang yang pertama dan terakhir dari kalian, manusia dan jin dari kalian, semua berada di satu tanah lapang, kemudian tiap dari kalian meminta kepadaku, lantas aku memberikan permintaan itu, maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang mengurangi air laut apabila dimasukkan ke dalamnya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku tulis bagi kalian, lantas aku sempurnakan untuk kalian. Barang siapa yang mendapatkan suatu kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali mencela, yakni menyalahkan, kecuali atas terhadap dirinya mereka sendiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya panjang dan Masya Allah ya, ada beberapa faedah dan pelajaran yang sangat luar biasa di dalam hadis yang mulia ini. Di antaranya saya akan sebutkan dan saya akan jelaskan sedikit karena keterbatasan waktu. Yang pertama, bahwa hadis ini mengisyaratkan bahwasanya semua kebaikan dan keutamaan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan keutamaan itu untuk hamba-hambanya. Di samping bahwasanya keburukan dan kejahatan itu berasal dari mereka sendiri. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan keutamaan, ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang dapat mendatangkan kepada kita kebaikan, ya, dan hanya Allah juga yang dapat menolak terhadap diri kita kemudaratan. Bahkan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa yang menimpamu, apa yang kita dapat dari kebaikan jemaah sekalian, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan urusan, kemudahan rezeki, kelancaran, ya. Kemudian diberikan taufik, hidayah, petunjuk oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban, ketaatan. Itu semua datangnya dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu, ya, dari keburukan, maka ketahuilah bahwa itu disebabkan karena dirimu sendiri, disebabkan karena dosa-dosamu, disebabkan karena kesalahan-kesalahanmu. Maka jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kebaikan yang Engkau berikan ya Allah. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan dalam hidup, maka celak diri kita sendiri, maka introspeksi diri kita sendiri. Perbuatan dosa apa yang sudah saya lakukan sehingga Allah tidak melancarkan urusan saya? Jadi tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang seperti ini ya Allah? Kenapa kok tidak lancar? Kenapa kok sempit? Kenapa kok sulit? Lihat diri kita, apa yang sudah kita perbuat. Karena itu semua berasal dari apa yang kita telah perbuat jemaah sekalian. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik, bahwa wajibnya memohon atau meminta kepada Allah karena semua kebutuhan yang bermanfaat bagi kehidupan agama dan dunia, sebab semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, doa sapu jagat yang sering kita ucapkan dan harus kita sering ucapkan adalah meminta kebaikan kepada Allah dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, datangkanlah kebaikan atau berikanlah kebaikan, ya, dalam kehidupan dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, demikian pun dalam kehidupan akhirat. Karena setiap kita ingin selamat dunia akhirat. Saya yakin jamaah sekalian tidak hanya ingin selamat dunia saja, tidak ingin selamat akhirat saja.
kita ingin dua-duanya, maka kita minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari api neraka. Mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah sekali lagi yang bisa mendatangkan kebaikan, pertolongan, hanya Allah. Ya. Dan hanya Allah yang bisa menolak kepada kita kemudaratan. Kemudian faedah selanjutnya yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbuat zalim di antara manusia. Hati-hati jamaah sekalian, bahwa kezaliman itu kata Nabi SAW, zulumat yaumil qiyamah, kegelapan di akhirat kelak. Kalau ada perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan berkaitan dengan Rabbul Izzati wal Jalalah, berkaitan dengan Allah, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedikit besar dosa kita, kalau kita bertaubat dan sungguh-sungguh dalam bertaubat, Allah akan ampuni dosa kita. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, kita tahu sifat asalnya manusia itu tidak memaafkan. Kenapa? Karena setiap manusia itu butuh pahala. Ada orang yang berbuat zalim kepada kita, kemudian mungkin sebagian kita tidak mudah begitu saja memaafkan. Enak saja, dengan mudah begitu saja saya maafkan kamu, sedangkan kamu sudah berbuat kesalahan terhadap saya. Asalnya seperti itu. Meskipun orang yang memaafkan itu ada keutamaannya, termasuk orang-orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas. Tapi asalnya jamaah sekalian bahwa manusia itu tidak mudah begitu saja memaafkan. Oleh sebab itu jangan mudah-mudah kita berbuat kezaliman kepada manusia, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus hati-hati bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga sikap kita dari menzalimi orang lain. Rugi jamaah sekalian seorang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, ternyata nanti di akhirat kelak mereka termasuk orang yang merugi. Kenapa? Ternyata setelah di dunia, setelah dicek, ketika di dunia dengan mudahnya lisan mencela si fulan, mencaci maki si fulan, menghina si fulan, ya, bersikap yang tidak adil kepada si fulan, maka orang yang dizalimi tadi tidak begitu saja memaafkan. Kenapa? Karena ia ingin mendapatkan kebaikan orang-orang yang telah berbuat zalim ini. Orang yang berbuat zalim ini, jamaah sekalian, maka kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi, dan ketika kebaikan dia sudah habis, maka keburukan-keburukan orang-orang yang terzalimi ini akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Lihat, begitu dahsyat bahaya kezaliman ini. Maka benar apa kata Nabi SAW, wattaqidz zulma, berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Bahkan doa orang yang terzalimi mustajab, akan dikabulkan, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa seluruh manusia itu pada asalnya dalam keadaan lapar, lantaran ia tidak mampu menciptakan sesuatu apapun yang bisa menghidupkan jasad-jasad mati, hingga kemudian Allah memberikan rezeki kepada mereka berupa makanan dan lainnya. Allah yang memberikan rezeki jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar keduanya beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka itu makanan. Mereka memberikan makanan kepadaku, ya. Tapi Allah lah Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Maka kalau kita minta diberikan rezeki yang lancar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu lakukan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan rezeki yang lancar dan keberkahan rezeki tersebut. Apa di antara sebabnya jamaah sekalian? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara sebabnya jamaah sekalian? Adalah bekerja, mencari nafkah yang halal, yang thayyib, dan meninggalkan syubhat, meninggalkan yang haram. Ya, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya yakin jamaah sekalian pernah merasakan, alhamdulillah,
tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kedekatan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, faedah yang bisa kita ambil. Seorang muslim wajib untuk senantiasa memohon hidayah taufik kepada Allah karena ia amat membutuhkan hidayah selama hidup di dunia. Jamaah sekalian, apa yang membuat kita ini bisa kuat ibadah melaksanakan sholat zuhur pada siang hari ini? Itu disebabkan karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, insyaallah kita sama-sama akan menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Apa yang nanti bisa menyebabkan kita kuat beribadah di bulan itu? Sebabnya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah hidayah dan taufik untuk bisa maksimal melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan. Karena buat apa nikmat sehat, buat apa nikmat waktu luang kalau Allah tidak berikan nikmat taufik? Banyak orang yang sehat, banyak orang yang luang waktunya tapi sangat berat melangkahkan kakinya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat langkah kakinya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Banyak yang seperti itu. Makanya doa yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu beliau panjatkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, maka teguhkanlah hati ini berada di atas agamamu ya Allah. Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa doa yang paling kau banyak panjatkan doa ini? Karena hati kita ini, kata Nabi SAW, itu di antara jari jemari Allah. Allah yang bisa membolak-balikan hati kita, jamaah sekalian. Ya, maka siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, kata Nabi, maka dia telah beruntung, maka dia telah sukses. Maka mintalah petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah menjalankan ibadah khususnya nanti di bulan Ramadan, ya, 1 bulan penuh, karena ini bulan istimewa dan bulan yang penuh dengan banyak keutamaan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasannya sebanyak apapun dosa dan kesalahan manusia, perhatikan ini, Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuninya. Tetapi mereka wajib beristighfar, minta ampun kepadanya dan bertaubat. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sendiri, jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lebih mengerti tentang kita daripada diri kita sendiri. Sehingga berapa banyak pun dosa yang kita lakukan, kita sepakat bahwa kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan, kekeliruan, dosa kecil ataupun besar. Wa khairu khatta'ina tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Padahal beliau telah dijamin masuk surga oleh Allah, tapi tidak kurang dalam sehari beliau beristighfar dari 100 kali, 80 kali atau 100 kali. Beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit-pelit untuk beristighfar, jemaah sekalian. Astaghfirullahalazim. Kita mohon ampun kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena taubat itu tidak akan diterima dalam 2 kondisi. Yang pertama, seorang meninggal dunia, dan yang kedua, ketika terjadinya hari kiamat. Kalau sudah nyawa sampai di kerongkongan, dia ingin taubat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa pada waktu itu dia baru menyesal? Kenapa enggak jauh-jauh hari dia menyesal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti Fir'aun. Fir'aun kita tahu manusia yang paling jahat, manusia yang paling durhaka di muka bumi ini, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, ketika beliau mengejar Musa dan bala tentaranya, maka Fir'aun mengejar. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tahu apa yang diucapkan oleh Fir'aun? Fir'aun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman sebagaimana berimannya Banu Israel, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah diterima oleh Allah taubatnya? Tidak. Apa kata Allah? Sekarang wahai Fir'aun, engkau baru menyesal, sedangkan engkau dulu telah melakukan kerusakan. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak ingin menolong Fir'aun? Kenapa? Karena Fir'aun diberikan kesempatan. Datang kepadanya Nabi Musa, datang kepadanya Nabi Fir'aun, tidak mau takut, tidak mau dengar. Ya, tidak mau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Namun di akhir-akhir kehidupannya baru dia
menyesal, bertobat kepada Allah, maka Allah tidak terima. Untuk pelajaran kita semua jemaah sekalian, bahwa kita tidak boleh meremehkan perbuatan dosa, meskipun Allah kapan saja bisa menerima taubat kita. Jangan kita tunggu, nanti sajalah taubatnya kalau sudah tua, nanti sajalah masih ada kesempatan taubatnya. Siapa yang tahu jemaah sekalian? Ajal adalah satu kepastian yang diantara kita tidak ada yang tahu. Ya, mungkin saja setelah dari sini, keluar dari sini, kapan kita bisa mengetahui ajal kita? Tidak ada yang tahu jemaah sekalian. Sehingga tidak boleh kita menunda taubat. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hati. Pasalnya pokok dari ketakwaan adalah di hati. Jika hati hamba istiqomah, maka seluruh anggota badan ikut istiqomah. Begitu pula apabila hati berbuat kefasikan, maka akan menjadi rusak seluruh anggota badannya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa di dalam tubuh kalian itu terdapat segumpal daging. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Ada yang kelewat satu lagi sedikit jemaah sekalian, bahwa tadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menyebutkan yang Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Maka siapa yang mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, yaitu beribadah, maka alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa orang yang tidak mau mentaati Allah, yang tidak mau beribadah kepada Allah, maka itu terserah dia. Dan itu tidak akan mengurangi kemuliaan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi kemuliaan kerajaannya Allah. Kerajaan Allah tetap agung, kerajaan Allah tetap mulia. Tidak akan memudaratkan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sedikit pun akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Siapa yang ingin dibalas dengan kebaikan, maka lakukanlah amal soleh. Ya. Tapi siapa yang tidak mau kebaikan, ya silakan. Masing-masing di antara kita nanti di akhirat kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang, dan Allah tidak zalim. Allah Maha Adil. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Itulah manfaatnya, faedahnya ada kehidupan akhirat. Mungkin di dunia ini banyak orang-orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita. Tenang aja, ada akhirat. Jangan khawatir, ada kehidupan akhirat. Di akhirat kelak tidak ada yang bisa mengelak bahwa kita telah berbuat zalim kepada si fulan, bahwa kita telah menyakiti fulan. Gak akan ada yang bisa jamaah sekalian. Mungkin mulut kita bisa berdusta, tapi tangan kita akan berkata, kaki kita juga akan menjadi saksi. Makanya luar biasa. Inilah sikap seorang mukmin. Hendaknya dia senantiasa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Demikian hadis yang ke-24, dan mohon maaf saya agak cepat karena hadisnya cukup panjang. Hadisnya cukup panjang, sedangkan faedahnya harus segera disampaikan. Karena menyampaikan faedah dalam keadaan butuh itu harus segera dilakukan jemaah sekalian. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Amanah dari DKM ini ada 2 hadiah. Yang pertama untuk yang penanya, dan yang kedua untuk yang ditanya. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak. Sama-sama. Izin dan Ustaz, ada satu hadis yang maknanya kalau kita baca cukup mengerikan Ustaz. Jadi dalam hadis tersebut redaksinya mungkin kurang lebih terkait dengan ada seorang hamba misalnya dia ibadahnya banyak sehingga mengumpulkan pahala sebesar gunung gitu ya Ustaz. Tapi si hamba ini mungkin bermaksiat seperti itu. Nah, kemudian amal soleh itu dihancurkan bagian ibu seperti itu, kurang lebih seperti itu ya Ustaz. Mungkin boleh disyarahkan secara singkat Ustaz, hadis ini kondisi seperti apa dan posisinya bagaimana dengan hamba yang sudah bertaubat atau dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin juga memperbanyak amal soleh untuk menutupi dosa-dosanya. Apakah hadis itu masih berlaku untuk orang yang sudah bertaubat atau sudah memohon ampun atau memperbanyak amal soleh?
hadis yang saya sampaikan bahwa orang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan amal soleh, tapi ternyata itu menjadi sia-sia karena sebab perbuatan zalim dia kepada manusia. Maka di sini jamaah sekalian, kalau yang berkaitan dengan hak Allah, kita cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa saya. Tulus tapi dengan taubatan nasuha. Jangan sampai diulangi, ada syarat-syaratnya. Tapi kalau berkaitan dengan manusia, kita nggak bisa ngadu sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia maafin saya. Lalu bagaimana? Kita minta maaf, minta dihalalkan. Ya, kita cek siapa orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya, dengan lisan kita, dengan fisik kita, dengan uang misalnya. Kita punya hutang tapi nggak dibayar, atau dia punya barang tapi kita ambil, minta dihalalkan. Datang, dan ini nggak hanya berlaku sebelum Ramadan. Ketika kita punya kesalahan, segera minta maaf. Bukan hanya nanti mau datang Idul Fitri baru maaf-maafan, enggak, segera. Karena ajal nggak ada yang tahu jamaah sekalian. Datang, assalamualaikum, saya pernah berbuat kezaliman kepada anda. Ya, tolong dimaafkan. Kalau kita sudah minta maaf ternyata dia nggak maafkan, kita sudah berusaha. Ada lain cerita ketika misalnya ya ada sepeda motor atau barang berharga yang kita ambil. Ya, ini masalah kalau nanti kita datang terus kita bilang saya mencuri motormu, nanti kita yang babak belur gitu. Maka bagaimana caranya? Ya mungkin kita bisa diam-diam ya lewat perantara siapa-siapa supaya nanti tidak menimbulkan masalah yang besar. Intinya yang berkaitan dengan manusia itu harus kita minta dihalalkan. Mohon maaf, minta maaf. Karena kalau sampai dia tidak memaafkan kita jamaah sekalian, ini yang berat, dan setiap orang nanti akan mudah masuk surga kecuali mereka yang punya pertikaian. Yang mereka punya pertikaian ketika di dunia. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini adanya mana? Ini. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya apa? Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin setelah saya tutup ya, biar enak karena waktunya sudah habis. Mungkin pertanyaan dari saya, mungkin di antara jamaah sekalian ada yang bisa menyebutkan satu faidah dari hadis yang tadi saya bacakan. Satu faidah saja. Masya Allah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, satu aja. Dilarang berbuat zalim kepada manusia. Masya Allah, ya, jazakallah khairan. Dilarang berbuat zalim kepada manusia. Kita sepakat ya, jangan sampai kita berbuat zalim kepada manusia. Kalau ada perbuatan zalim yang pernah kita lakukan, segera minta maaf. Dan jangan ditunda-tunda karena ini akan menjadi kerugian bagi kita di kehidupan akhirat kelak. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah kita sambut bulan Ramadan dengan iman, dengan kegembiraan. Semoga Allah berikan taufiknya, hidayahnya kepada kita, ampuni dosa-dosa kita, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, serta masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.